أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang.
Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 142 ayat 143. Alhamdulillah bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Kita bersama bisa ngaji pada pagi hari ini. Mari kita baca Al-Quran ini dari surat ke-1 sampai surat ke-114, Hatam 6236 ayat. Jadi mari kita baca, kita fahami maknanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dakwahkan kepada diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang beriman takwa, kemudian keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini mudah-mudahan menjadi umat yang beriman takwa, karena Allah berjanji apabila umat di bumi ini beriman takwa, maka keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah kepada kita. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, turunnya hujan akan membawa rahmat bagi kita semuanya. Tanam-tanaman tumbuh dengan subur sehingga kita bisa menikmati buah-buahan, kita bisa menikmati makan makanan dan lain sebagainya. Alangkah indahnya apabila nikmat pemberian Allah itu dibarengi dengan iman dan takwa oleh warga bumi ini. Jadi kalau warga bumi ini beriman takwa, maka keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah. Lah, berkah itu artinya tambahnya kebaikan demi kebaikan. Umur kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah, dan sehingga kita hidup dalam iman dan takwa, jadi mati nantinya diharapkan kita husnul khotimah. Allahumma amin ya robbal alamin. Bisa kita lihat di surat ke-7 Al-A'raf namanya, ayatnya 96, dan juga negeri yang aman, nyaman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada di surat 34 surat Saba ayat 15. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar kita, keluarga besar Pak Sunarno, dan juga keluarga besar yang ada di Virus Biru, semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan doa-doa kita ada umat-umat yang akhir-akhir ini banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi sekali lagi, sehat, sakit, wafat, mati, ini bagi orang yang beriman adalah sebuah perjalanan yang suci dan perjalanan yang mulia. Jadi tidak ada jeleknya. Jadi orang beriman itu hidup juga baik, sakit juga baik, dan mati pun juga baik. Ya, kecuali ya orang-orang yang berada di surat Al-Baqarah ayat 67, 6 dan 7, ya. Kemudian surat Al-Baqarah 8 sama 20 itu karena hatinya mati, karena hatinya sakit, sehingga hidupnya
sakitnya dan matinya adalah suatu hal yang sia-sia, karena mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, dan jauh dari Al-Quranul Karim, dan jauh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hidupnya sia-sia. Kalau misalnya mati belum tobat, mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Ya Allah, hindarkan kami, istri dan anak cucu kami, keluarga besar kami, umat ini dari penyakit corona yang membahayakan. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita sambung di surat Al-Baqarah ayat 142. Ayat ini diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota Madinah itu menjadi kota yang munawwarah, Dek. Artinya itu kota yang bersinar setelah datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka kota Madinah ini menjadi kota yang al-munawwarah, bersinar, ya, dengan sinarnya Al-Quran, dengan sinarnya Al-Hadis, ya, yang dahulu Nabi Muhammad berasal dari kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi julukannya kota Makkah itu adalah kota yang mulia, ya, kota suci. Ya, ayat ini diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah berkenaan dengan perpindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis, namanya Masjidil Aqsa, ke Baitullah Masjidil Haram, ya, di Makkatul Mukarramah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslimin ketika masih berada di Makkah Al-Mukarramah melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam nomor 1 sampai nomor 24, kemudian datang nomor 25 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu, ya dia. Jadi membawa ajaran agama Islam untuk, ya, mentauhidkan bahwa Allah itu satu ketuhanan yang maha esa. Tetapi beliau mempunyai keinginan dan harapan agar kiblat tersebut pindah ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram di kota Makkatul Mukarramah. Sebab itu beliau berusaha menghimpun kedua kiblat dengan cara menghadap ke Ka'bah dan Baitul Maqdis sekaligus, dengan mengerjakan sholat di sebelah selatan Ka'bah menghadap ke utara, karena Baitul Maqdis juga terletak di utara. Setelah beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tentu tidak mungkin lagi untuk berbuat demikian, karena Ka'bah tidak terletak di utara kota Madinah, tidak lagi dalam satu arah dengan Baitul Maqdis. Dengan demikian beliau setelah berada di Madinah hanya menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Hal itu berlangsung selama 16 bulan. Jadi berlangsung selama 16 bulan. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan Ka'bah menjadi kiblat sebagai pengganti Baitul Maqdis. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit,
menantikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai salah satu seorang hamba Allah yang berbudi luhur dan berserah diri kepadanya. Tidak lama kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ayat ini diturunkan pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Ayat ini sekaligus merupakan jawaban terhadap ejekan kaum musyrikin dan keingkaran orang-orang Yahudi serta kaum munafik atas perpindahan kiblat tersebut. Orang yang mengingkari dan mengejek perpindahan kiblat oleh ayat ini dinamakan sebagai orang-orang yang kurang akal atau sufaha atau pandir. Mereka mencela padahal tidak mengetahui persoalan-persoalan yang pokok dalam masalah perpindahan kiblat itu. Mereka tidak menyadari bahwa arah yang empat, yaitu timur, barat, utara, dan selatan, semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keistimewaan yang satu terhadap yang lain. Dengan demikian, apabila Allah memerintahkan hambanya menghadap ke satu arah dalam sholat, maka hal ini bukanlah disebabkan karena arah tersebut lebih mulia dari yang lain, melainkan semata-mata untuk menguji kepatuhan mereka kepada perintah dan peraturannya. Kaum Yahudi, orang musyrik, dan orang-orang munafik yang mengingkari perpindahan kiblat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai orang yang kurang akal atau pandir. Mereka menanyakan alasan perpindahan itu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk memberikan jawaban kepada kami dengan mengatakan bahwa semua arah kepunyaan Allah. Apabila Dia menentukan kiblat bagi kaum muslimin, maka hal itu adalah untuk mempersatukan mereka dalam beribadah. Hanya saja orang yang kurang akal telah menjadikan batu-batu dan bangunan-bangunan tersebut sebagai pokok agama. Padahal kelebihan dan keutamaan sesuatu arah bukanlah karena zatnya sendiri, melainkan karena telah dipilih dan ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maka siapa saja yang patuh dan mentaati perintah Allah tentulah akan memperoleh petunjuknya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap agamanya tentulah tidak akan memperoleh petunjuk atau hidayahnya. Jadi sekali lagi, mari kita semuanya ya untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian 143-nya terakhir, umat Islam adalah ummatan wasaton, umat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang-orang yang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Nah ini Dek, namanya apa Dek? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar ya. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah-tengah orang
yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja. Dengan demikian umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Naudzubillah ya Dek, kalau hidup ini hanya mementingkan apa Dek, dunia melulu ya Dek ya, dunia melulu, lali ibadah, lali Allah, lali Rasulullah, akhirnya mati ya su'ul khotimah. Naudzubillah, jangan ya. Mari kita hidup di dunia dengan hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua karena sifatnya yang adil dan terpilih dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari, selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi bagi umatnya bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini orang-orang yang beriman ya Dek ya, beriman takwa sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Tapi enggak boleh nyamar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Nah, itu enggak boleh. Jadi kayak kelihatannya orang baik tapi ternyata orang buruk. Lah itu orang munafik namanya ya Dek. Jadi hati-hati, surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mudah-mudahan orang munafik mendapatkan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Kemudian dijelaskan bahwa perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta siapa pula yang lemah imannya, membelok dari jalan yang lurus. Memang perpindahan kiblat itu dirasakan sangat berat oleh orang yang fanatik kepada kiblat yang pertama, karena manusia pada umumnya sulit untuk mengubah dan meninggalkan kebiasaannya. Tetapi orang yang mendapat petunjuk dari Allah dengan mengetahui hukum-hukum agamanya dan rahasia syariatnya, mereka sadar bahwa melaksanakan ibadah dengan menghadap kiblat itu adalah semata-mata karena perintah Allah, bukan karena suatu rahasia yang tersembunyi pada tempat-tempat itu. Dan bahwa penempatan kiblat itu untuk menghimpun manusia pada satu arah serta untuk persatuan umat. Untuk menghilangkan keraguan-raguan dari sebagian kaum muslimin tentang pahala solatnya selama mereka menghadap ke Baitul Maqdis dulu, maka Allah menerangkan bahwa Dia sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman dan amal orang-orang yang mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang ya Dek ya. Terakhir jadi Allah Maha Pengasih Dek, Allah tak pilih kasih ya orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang musyrik dikasih sama Allah ya Dek. Kasih dunia dan isinya, sandang, pangan, papan, tapi saat dia nazak Dek, jadi saat dia sakaratul maut, di situ kasih itu dirubah dengan adab Dek. Jadi bahaya ya. Oleh karena itu mari kita beriman takwa, karena orang yang beriman takwa itu saat dia sehat, saat dia sakit, dan saat dia sakaratul maut dan wafat mendapatkan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dikasihi ya Dek ya, disayangi, wafatnya dikasih sayangi, dan di alam kuburnya, alam barzahnya dijadikan seperti taman-taman surga ya Dek ya. Jangan kita
lupa, jadi bacalah Al-Quran ini, bacalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Mudah-mudahan dengan demikian kita ini tidak terlena ya dek. Dikrul maut ya dek ya. Hari ini banyak orang yang mati, bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 151 sampai 157. Mudah-mudahan keluarga besar kita diwafatkan oleh Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.